Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga GKI Pengadilan Bogor. Trust in the Lord. Percaya dan mempercayakan diri. Shalom, balik lagi di podcast Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor. Trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri. Dengan aku Ayu Dan aku Michelle. dan hari ini kita mau memulai podcast kita bersama bintang tamu yang pastinya keren banget deh, yaitu Akapela, adik kakak pelayanan bersama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja nih bintang tamunya. Mana nih bintang tamunya? Nah, ini akhirnya dia datang juga bintang ya. tamunya yang ditunggu-tunggu. Sudah datang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena bintang tamunya udah datang, langsung aja nih. Mungkin boleh dimulai dari perkenalan diri dulu kali ya. Dari kakaknya mungkin boleh. Nama aku Edo. Kesibukan aku adalah sebagai pekerja karyawan swasta di salah satu bank sebagai product development. Kakaknya? Kalau aku namanya Puput. Halo. Aku kesibukannya masih kuliah jurusan akuntansi di salah satu universitas swasta. Oke, berarti Kak Edo dan Kak Puput. Oke. kalau gitu mau tanya nih, Kak Edo sama Kak Puput itu dari wilayah berapa sih? Oh iya, wilayah. Kita dari wilayah berapa? Kita dari wilayah 4. Oke, wilayah 4. Nah, lanjut nih. Mungkin Kak Ayu mau ngomong langsung kali ya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru sih nih tentang pengalaman masa lalu dan yang sekarang. Nah, tapi aku pengen nanya nih, boleh nggak sih ceritain dong kayak masa lalu kalian waktu masih sekolah minggu atau ya remaja juga boleh nih diceritain kayak apa sih waktu masih sekolah minggu sama remaja tuh? Kita sih beda ya. Ya beda banget. Kita beda banget. Cukup kontras. Kalau aku pribadi tipe yang introvert waktu dulu kecil, sampai ke remaja pun juga udah mulai ke remaja tuh agak sedikit introvert, tapi karena ada teman, udah mau mulai tuh, aku mau dong mulai pelayanan, mulai banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Nah, tapi kalau Put kayaknya beda banget sih. Ya kita beda, tapi sama karena teman mungkin ya. Kalau aku tuh anaknya agak ekstrovert. Jadi bukan agak, mungkin sangat ekstrovert. Jadi aku Juga terlihat ya, Iya, terlihat. Jadi kalau aku tuh anaknya yang lebih nyari teman, terus dari gitu sekolah minggu, kalau dulu aku sekolah minggu tuh pasti yang ngobrol sama teman, terus dari gitu semangat banget buat ngafalin ayat-ayat Alkitab. Anaknya sekolah minggu banget. Oh iya, Oke, Iya. agak memang berbeda ya. Kalau Iya, ini tuh kelihatan ekstrovert banget, ekstrovert. kayak bawel. Kalau ini Pendiam. pendiam. Kita pendiam, kita Saat ngikutin itu aja. ya. Iya, kayak cuma ngangguk gitu Iya. ya. Tapi kalau sekarang gimana nih? Masih ekstrovert kah atau masih introvert kah? Mungkin Aku kita masih. jadi sama sih ya. Iya, Dia jadi- tetap sama dan akunya yang berubah gitu. Ya karena udah mulai merasa seru banget sih untuk berpelayanan, dari mulai remaja kemudian ke pemuda. Tentunya juga pada waktu katekisasi kan kita belajar banyak tuh ya. Kita juga mungkin di tahun yang aku udah mulai masa magang ya. Di situ kita jadi bersosialisasi baik dengan teman-teman yang sekolah minggu, terus udah gitu yang remaja maupun juga sampai yang ke ibadah umum juga gitu Kak. Jadinya ternyata di gereja ini sangat membangun banget untuk pribadi aku juga. Jadi kita berani speak up, kita berani banyak ngobrol dan tentunya juga belajar dari Puput sih gitu. Gitu sih, jadi kalau sekarang tuh kayak lebih saling mengisi gitu, karena dia udah lebih gampang bersosialisasi, jadi lebih gampang ngobrol sama aku juga. Yang Jadinya ngobrolnya jadi lebih nyambung iya, gitu ya. brainstormnya Karena bisa sama-sama rame kali Iya. ya. Kalau dulu kan mungkin nggak nyambung karena masih bertolak belakang gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi tuh sempat bilang katanya ada pengaruh temen ya. Emang pengaruh temennya itu kayak apa sih yang bisa bikin kalian tuh jadi lebih in lagi gitu ke ibadah? Kalau aku Coba. pribadi sih, karena ya geng-geng aku itu ya segeng ya. Ciwi-ciwi. Jadi kalau aku geng ciwi-ciwi gitu,
ya emang semangat banget ke gereja, jadi kayak ketemu cuma hari Minggu, terus kayak gitu ngafalin duluan gitu kan, terus apalagi kalau misalnya udah tukar poin, paling semangat yang dapat poin yang paling banyak gitu. Itu sih yang seru, karena menurut aku lingkungan seperti itu tuh yang harus dibangun untuk semangat, walaupun awalnya cuma main-main, tapi kan at least kita dengerin firman, kita tahu tentang sesuatu gitu loh, dan jadi dari kecil udah ada lah basicnya gitu. Gitu sih. Kurang lebih sih sama ya, karena kebetulan ada teman SMA juga kan, jadinya ngegeng, balik lagi ngegeng ya, ngegeng masuk ke ibadah remaja, gue duduk bareng lo ya gitu. Nah ya kayak gitu sih paling, karena temannya paling kurang lebih seperti itu ya kita ya. Cuma yang aku lihat untuk sampai hari ini, poin kata teman itu tuh menjadi penguat juga buat kita ya, Put ya. Jadi mereka cukup support dan kita bertumbuh bersama sih di gereja gitu. Tapi emang biasanya juga pengaruh Iya, teman banget pengaruh ya. teman. Aku juga gitu soalnya. Kakak temenan nih, kakak temenan. Wah. Ya, temenan. Cuma emang sih kalau misalnya yang teman bergeng itu emang pengaruhnya agak cukup Impact-nya besar ya kan? besar, karena aku juga dulu gitu waktu remaja. Kalau misalnya teman aku duduknya di mana, aku tuh di situ. Jadi Oh, iya. temennya ke toilet pun ngikut. Jadi maunya selalu bareng, nggak mau sendiri. Iya, gitu. karena kayak apa ya, kadang-kadang tuh kita ngerasa takut gitu ya, atau nggak kenal, jadi tuh nggak enak gitu kan. Bener sih, setuju banget. Setuju. Oke, lanjut. Kalau misalnya melihat panduan dari panitia gitu, Panitianya mau nanya apa kak? panduannya mungkin boleh kali ya diceritain kayak gimana sih perjalanan hidup kalian sampai di titik mempercayakan diri kepada Tuhan, gitu. Perjalanannya ya, Ya. perjalanannya ya itu tadi sih, pertama dari teman, kemudian dari katekisasi, keluarga, sampai memang yang namanya kehidupan kan kita jalanin pribadi, masing-masing pribadi, dan di situ sih yang lebih banyak pengalaman yang membuat kita tuh sadar gitu loh, kalau Tuhan tuh benar-benar hadir dalam kehidupan kita, terutama dalam pelayanan, dalam sekolah dulu ya. Dan kan kalau kita boleh bilang orang tua kita ini sibuk bekerja, jadi kita ya di rumah, pulang sekolah ya di rumah sendiri gitu. Tapi di situ Tuhan benar-benar bimbing kita juga untuk bertumbuh, bukan hanya di pelajaran, tapi juga memang secara iman gitu sih. Sama sih, kalau aku salah satu peran yang utama juga adalah keluarga sih. Walaupun emang bukan keluarga yang tiap pagi renungan, tiap pagi ibadah, tapi maksud aku bisa melihat apa itu Kristen dari keluarga aku gitu. Jadi menurut aku belajar itu tuh bukan cuma dari lu harus baca, lu harus ikut kayak gitu, bukan, tapi kayak aku bisa ngelihat apa yang mereka lakukan ke aku, ke orang lain, dan itu yang ngebuat aku belajar banget untuk berani menyerahkan diri ke Tuhan sih, karena menyerahkan diri ke Tuhan itu benar-benar kayak ngerasa jadi tenang dan punya kedamaian sendiri gitu sih menurut aku. Pengalaman pribadi sih tepatnya yang membuat kita benar-benar mempercayakan diri kepada Tuhan. Oke, super sekali. Super banget. Tadi udah bahas kalau misalnya ada pengaruh teman dalam bagaimana Kak Edo sama Puput itu untuk aktif di gereja gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang mungkin papa mama nih dari keluarga nih untuk memberikan bantuan atau menolong Kak Edo dan Puput untuk dalam gereja gitu, untuk ikut aktif itu, ada hal-hal yang dikasih nggak sih dari orang tua sendiri? Mungkin Puput ya, paling banyak, karena dari kecil udah jadi artisnya GKI. Puput di mana sih Tadeo ikut? Enggak ya, maksudnya ya puji Tuhan ya, bersyukur gitu kalau misalnya dikasih kesempatan untuk pelayanan dari kecil. Cuma kalau dibilang support orang tua ya itu pasti besar banget, apalagi maksudnya masih kecil, terus udah gitu udah harus nyanyi kemana-mana bareng Tadeo gitu kan, rempong. Jadi pasti papa mama tuh salah satu bentuk support yang aku sangat apresiasi sampai saat ini adalah yang nganterin aku pulang pergi kalau misalnya ada tugas klien kemana-mana, terus kayak gitu nganterin teman-teman aku juga, dan itu sih yang ngebuat aku jadi teladan kayak kasih Tuhan tuh nggak cuma buat anak-anaknya doang, tapi ya lo juga harus berani mengasihi anak-anak orang lain gitu loh, kayak nganterin sampai ke rumahnya. Itu sih support yang paling besar menurut aku, dan mereka sih pasti selalu mendukung sih, as long as tujuannya baik, pasti mereka pasti mendukung. Ya
Benar sih kata Puput, orang tua kita mungkin tidak memberikan secara perkataan, tapi secara sikap mereka tuh cukup sangat membuat kita menyadari sendiri-sendiri gitu loh. Oh iya, orang tua gue nih bisa jadi teladan loh. Maksudnya malam-malam nganterin Puput, dulu aku juga sering ikut nih, ikut nebeng lah, ikut jalan-jalan Puput kemana-mana, kenalan ini segala macem gitu. Kayak temennya tuh udah banyak, tapi papa mama kayak ya udah nggak apa-apa kita anterin aja. Di situ justru malah yang kita merasa bahwa kita semakin dekat dengan orang lain dan kita boleh berbagi apa yang kita punya. Itu yang orang tua kita ajarin. Dan tentunya support juga itu juga yang menjadi nilai plus ya. Kita mau berpelayanan ke arah mana, kita mau menjadi seperti apa, orang tua tuh benar-benar kita akan dukung. Meskipun kita nggak bisa ngasih tahu lo harus seperti apa, tapi kita sangat support kalian mau jadi apa aja gitu sih. Jadi orang tua udah kayak role model kali ya, soalnya apa yang mereka lakukan pun tercermin dan kalian juga ikut tersentuh dan jadinya ngikutin juga kan. Benar sih. Jadi pengaruh orang tua tuh selain support juga mereka memberikan contoh yang baik gitu ya. Nah lanjut, kalau misalnya tadi kan itu bentuk dari keluarga ya, yang dari pengalaman mereka juga. Kalau misalnya bentuk atau kayak action apa sih yang kalian lakukan dalam mempercayakan diri sama Tuhan tuh kayak gimana gitu? Aku dulu kali ya. Ya boleh. Kakak Ida dulu. Apa tuh kalau misalnya untuk mempercayakan diri itu mungkin kita nggak perlu bahas secara general banget, tapi yang aku alamin adalah saat aku tidak mampu, saat aku nggak tahu jalan, aku benar-benar berdoa. Maksudnya mungkin terasa sepele ya, mungkin buat teman-teman kayak ih barangnya di mana ya? Tapi di situ kita langsung ngomong, Tuhan, ini barangnya di mana ya? Tanpa kita sadari, sejam ataupun 5 menit kemudian kita nemuin barangnya. Padahal kita nggak expect, oh barang ini ada di sini ya, kayak gitu. Di situ awalnya kayak coba bercanda-bercanda, tapi masa sih Tuhan menjawab segitunya gitu, sampai segitunya. Tapi sampai hari ini, bukan cuma itu, sampai pengalaman-pengalaman besar, pelayanan, pekerjaan, Tuhan benar-benar menjawab ketidakmampuannya aku gitu. Jadi untuk mempercayakan diri bentuknya itu aku lebih banyak bercerita, lebih banyak berdoa, lebih banyak berkomunikasi sama Tuhan. Gitu. Kalau kamu pun gimana? Kalau aku ya benar sih, mungkin karena ketidakmampuan. Kalau aku kan karena ketidakmampuan ya gitu. Kalau misalnya aku lebih ke setiap hal kecil yang aku lakukan sih. Maksudnya kayak aku tuh lebih lebih memotivasi, mungkin bentuknya aku lebih motivasi diri aku sendiri gitu, apa yang aku lakukan itu tuh buat siapa tujuannya. Karena kalau misalnya tujuannya buat Tuhan, masa aku mau lakuinnya setengah-setengah gitu kan. Kalau tujuannya buat Tuhan, masa penyerahan lu cuma setengah gitu loh. Kayak kita kan dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk jadi berkat gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pakai kepercayaan itu ya maksudnya sayang banget gitu loh. Kayak harusnya tuh ada banyak orang lagi yang bisa jadi berkat buat orang lain lagi gitu. Iya, bahasanya kayak lo ngasih buat orang bisa ngasih 100%, tapi kalau ngasih buat Tuhan mau ngasih berapa persen sih? Gitu. Apakah di bawah dari itu gitu? Ya kembali lagi sih motivasinya buat siapa gitu kalau aku. Jadi lebih ke bagaimana Kak Edo sama Puput itu menyerahkan ke Tuhan gitu ya, dengan apapun yang dilakukan gitu ya. Sampai kayak tadi cari barang kan, ini di mana ya barangnya ya? Gitu, gimana ya Tuhan? Nanya ke Tuhan, bukan biasanya kan ke mama ya. Ini di mana sih? Ini ke Tuhan langsung gitu ya. Oke. Mungkin kayak hari ini juga kita serahin sama Tuhan ya. Benar sekali ya. Perbincangan ini ya, Caranya teman-teman. ya, benar-benar. Oke. Nah, pengen tahu juga nih kan, kakak adik ini itu pelayanan bareng-bareng ya. Oh iya. Nah, pelayanan Tagline-nya. bareng-bareng itu maksudnya pelayanan dalam hal apa sih? Mungkin boleh diceritain nggak? Ada yang belum tahu nih teman-teman yang nonton nih kira-kira. Hai semuanya. Tadi kan bisa. tadi kan tagline-nya akapela kan. Iya, akapela, adik kakak pelayanan bersama. Bentuk pelayanan bersama yang kayak apa sih yang kalian lakukan saat ini? Kalau dibilang bersama, mungkin kalau Puput kan emang udah secara rutin ya untuk berpelayanan di komisi baik remaja maupun pemuda ya Put ya. Kalau aku pribadi, awal mulanya kan memang untuk kembali join berpelayanan adalah di event-event tertentu. Dan disitulah mulai yang kayak, oh ada Kak Edo, ada Kak Puput, tapi bukan menjadikan itu hal bentrokan, tapi malah saling mengisi gitu di situ. Tapi memang kalau ditanya dalam hal apa sih, lebih banyak kita dari tim acara ya, khususnya acara-acara teman-teman pemuda gitu.
Dan beberapa kali sih kita juga masih bergumul ya untuk yang kayak dipercayakan untuk membantu teman-teman remaja sebagai kakak-kakak pembina ataupun kakak-kakak sahabat remaja gitu sih. Mau nambahin mungkin pelayanannya di pemuda sih kebanyakan ya, Iya. di komisi pemuda, dan mungkin pelayanan yang kita lakuin bareng tuh bukan cuma kayak pelayanan di gereja, tapi maksudnya support each other sih. Maksudnya kayak kalau misalnya aku lagi brainstorming, dia juga kasih usul gitu sih, karena menurut aku kayak apa yang aku lakukan pasti ada aja masukannya dari dia, terus kayak gitu atau sebaliknya. Jadi kayak menurut aku di pelayanan aku pun pasti ada campur tangannya dia juga dan sebaliknya gitu. Seru sih, seru. Apalagi kan satu rumah ya. Biasanya kalau mau ngomong nggak perlu nunggu dia chatnya balasnya kapan gitu kan. Oh iya, Siapa yang balasnya lama ya. Resah, gelisah gitu kok. Langsung buka pintu kamar, Put, ini gimana sih? Jadi Gitu. lebih cepet ya. Lancar ya. Agak Lancar. beda tipis. Gitu. Nah, kalau ngomongin pelayanan nih, pernah nggak sih kalian dalam melakukan pelayanan itu ngerasa ada hal-hal yang bikin kalian jadi jatuh atau jadi kesel, jadi marah gitu? Hal-hal kayak apa sih gitu yang pernah terjadi nggak dalam kegiatan pelayanan kalian? Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti Puput yang selalu jadi apa permasalahan? wadah untuk menuangkannya. Wadah. Jadi Wadah. ya, jadi wadah sih. Karena kan kita punya prinsip kalau sesuatu itu tuh harus dituangkan ke wadah yang benar. Iya, Kalau benar. misalnya nggak di wadah yang benar ya nanti responnya juga akan salah. Berarti Puput ini wadah yang benar ya. Jadi kalau teman-teman di podcast ini ada yang mau cerita boleh langsung WA ataupun DM Puput ya. Wadah yang benar. 24 jam guys. Nomornya di bawah ini ya guys. Iya, Oke. lebih tepatnya mungkin diskusi ya, bukan yang kayak gitu, lebih diskusi sih gitu. Sudut pandang aku dan sudut pandang dia sebagai laki-laki, sebagai orang yang lebih berlogika, kalau aku kan lebih berperasaan karena aku perempuan, kayak gitu sih. Oke, bener kata Puput. Jadi kayak misalnya mungkin kita punya suatu problem nih, kita dalam satu event, kok si ini gini sih Put, kerjanya begini banget sih Put. Udah chatnya hari ini kok balasnya 2 hari kemudian, padahal kan butuhnya cepet gitu loh Put. Gitu. Lama ya dibalasnya. Kan secara pribadi kita emosi banget nih. Tapi Puput bilang, terus aku bilang kayak, emang dia ngapain sih Put sampai sesibuk itu? Dia kan kuliah kan gitu. Terus Puput bilang, ya kan kita nggak tahu juga kok dia ngapain. Bisa aja mungkin dia bantu orang tuanya, atau mungkin memang dia lagi ujian ataupun hal lain. Coba lo pikirin jadi dia, jangan cuma jadi diri lo sendiri gitu. Di situ sih memang benar-benar kayak membuat aku pribadi itu bertumbuh dari Puput tuh seperti itu gitu sih. Malah jadi support ya Put ya. Support Sangat menyentuh sekali ya Puput ini. Nggak sama, aku juga kayak gitu. Maksudnya dia mengisi banget aku yang mungkin kurang memakai logika gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya pelayan lagi kesel gitu ya, kayak baper atau kayak kok dia gini sih, kok dia pelayanannya males-malesan, terus kayak dia kakakku bilang ya lu logik aja, maksudnya Tegasin iya aja lah. tegasin aja, maksudnya ini kan pelayanan buat bareng-bareng gitu loh. Terus kayak gitu kalau misalnya aku juga lagi sulit dalam suatu hal tentang materi sih, lebih ke materi gitu ya. Aku tuh orang yang cukup kritis, jadi aku pasti brainstormingnya sama dia, menurut lo gimana sih kalau misalnya materi kayak gini gitu kan. Jadi kayak support each other sih, aku sangat merasa diisi. Jadi gitu sih, menurut aku peran saudara itu pentingnya di situ. Nah kalau gitu aku juga pengen nanya nih, tapi kalau contohnya in real life-nya dalam pelayanan itu contohnya kayak apa sih ketika kalian bete atau kesel gitu? Dan cara ngatasinnya, perasaan itu kayak gimana? Siapa dulu nih? Puput dulu deh. Puput nih kayaknya yang banyak Aku masih ide ya. mikir, aku masih mikir. Berpengalaman ya dari kecil Berpengalaman, gitu iya. ya, berpelayanan. Kesulitannya berbeda dan gedeknya juga berbeda. Kalau aku sih mungkin kayak pelayanan hari Minggu kali ya, maksudnya kayak bergelut nggak, maksudnya kayak pelayanan di bidang PI itu lumayan gitu loh ternyata hektiknya, apalagi kalau misalnya ada yang tiba-tiba nggak bisa, terus latihannya lama, sedangkan ngejar waktu yang ini cuma bisa sampai jam segini, kayak gitu kan, kayak kesel ini mah dia nggak beres gitu kan. Terus dari gitu hari Minggu, apalagi kalau di pemuda kan latihannya cuma sekali ya, dan terus hari Minggunya juga nggak bisa datang lebih pagi gitu kan, kayak aku yang panik, aku yang deg-degan gitu sih, kayak jenuh juga mungkin karena terlalu sering gitu ya. Tapi menurut aku kembali lagi, dan cara mengatasinya itu adalah seperti yang tadi aku omongin, motivasi aku tujuannya itu buat siapa ngelakuinnya gitu sih. Kalau buat Tuhan ya gak apa-apa jenuh, tapi harus ingat balik lagi ke Tuhan gitu. Kalau aku
Mungkin yang event-event besar kali ya lebih seru diceritain. Seru ya, lebih banyak problemanya. Iya, maksudnya sebenarnya nggak gimana banget sih. Cuma maksudnya dalam setiap event kan pasti ada aja yang kayak aku maunya begini deh. Pokoknya ada advisor yang bilang aku maunya begini, aku maunya begitu, aku maunya begini. Sedangkan kemampuannya kita tuh nggak sampai di situ gitu kak. Gitu. Itu yang membuat kita seringkali bukan cuma jadi kepikiran di rumah, tapi kebawa kesel sendiri gitu. Aku kan nggak bisa ngelakuin sampai situ, terus nggak ada sumber daya yang bisa ngelakuin sampai situ, gitu sih. Cuma ya balik lagi kalau misalnya aku lebih pribadi yang kalau misalnya memang kita tidak sanggup, kita bilang ke Tuhan kita tidak sanggup, dan kita juga omongin, komunikasiin sama bagian yang memang request, kak mungkin yang ini agak berat nih kak untuk kita bisa sanggupi gitu. Gimana kalau kita cari alternatif lain gitu? Sebenarnya memang di pelayanan itu kesel-keselnya pelayanan itu sangat sangat challenging ya Put ya. Kita nggak bisa kesel kayak jadi mungkin kita jadi BEM di kampus kalau kesel ya udah gue lama lagi urusin aja sendiri gitu. Kita nggak Bisa mungkin kesel seperti kayak di itu. kepanitiaan biasa. Iya, kalau di sini, kalau di gereja itu memang bukan karena masalah konteks gereja ya, tapi memang kita melihat bahwa apakah kita menjadi seorang Kristen itu mencerminkan jadi orang Kristen nggak sih gitu loh. Kalau misalnya memang ada kendala, lebih baik kita komunikasiin gitu, jangan sampai kita malah bawanya ke emosi gitu sih. Tapi itu menarik yang tadi kalau aku bilang tentang aku nggak ada sumber daya, tapi kenyataannya kalau kita menyerahkan ada beberapa case juga yang kalau emang dia yang menyerahkan dengan ketidakmampuannya, terus kita benar-benar berserah sama Tuhan, jadi kayak yang nggak bisa itu dibuat Tuhan jadi bisa gitu. Iya, percaya nggak percaya gitu. Tuhan bisa membuat apa yang mungkin kita bilang kita nggak bisa. Iya, Tapi dalam hitungan hari, dalam hitungan waktu, tiba-tiba ada aja yang amazed gitu dari Tuhan. Tiba-tiba kayak gitu kata. Ada yang mau muncul lagi nggak? Gitu sih, jadi mungkin kalau misalnya tadi Puput cerita soal yang pelayanan gondok, kayaknya itu hal yang wajar ya. Soalnya aku juga pernah ngalamin dan mungkin aku pernah jadi orang yang bikin Puput kesel gitu. Maksudnya kayak dalam konteks Oh ini topo. mungkin dalam konteks kayak tadi Puput bilang kayak ini pelayan kan maksudnya datang pagi ya waktu kita remaja. Nah itu mungkin aku yang kayak orang yang kayak datangnya tuh siang gitu, mendekati Nggak apa-apa, jamnya. mungkin rumahnya jauh. Iya, positif tinggi aja ya Put ya. BNR kan jauh ya. Iya. Jauh ya. Jadi mungkin emang itu wajar kali ya kalau misalnya kesel-keselnya. Nggak wajar. Wajar. Tapi mau nanya sih sebenarnya, mungkin ini juga jadi pengalaman aku juga yang mungkin teman-teman juga yang nonton juga pasti mungkin mengalami gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai pemuda pengen pelayanan dan ya kita menyerahkan diri kita, oke, gue mau pelayanan gitu ya. Tapi di satu sisi kayak banyak banget orang-orang yang banyak nuntut gitu ya. Ada mesti, lu mesti gini-gini. Oh ya, Puput jangan lupa ya, ini bikin ini nih, kayaknya tolong gini-gini. Nah, gimana sih perasaan kalian gitu ya? Karena jujur li gitu ya. Jujur li. Out of the text loh guys. jujur li nggak penasaran aja ya. Karena aku sendiri kayak ngerasain gede gitu loh, capek. Ya. Tapi kalian sendiri gimana gitu? Pengen tahu aja. Karena kan mungkin nggak semua orang bisa dengan mudah berkomunikasi sama kayak aduh benar, Tuhan benar. kesel Iya, nih. benar. Cara responnya beda. Iya, mungkin beda kan. Nah, kalau misalnya kalian itu sendiri gimana? Kalau aku bilang, aku nggak tahu ya, mungkin kalau Puput akan seperti ini juga atau tidak, tapi memang persekutuan atau bahasanya KTB ataupun kita bercerita dengan orang-orang yang tepat, tadi yang seperti Puput bilang, itu bukan menjadi bahasanya gue buang ke tong sampah yang benar, bukan, tapi di situ menambahkan iman kita, di situ kita menambahkan suportif kita gitu. Dari aku pribadi sih seperti itu, bahasanya untuk menambah iman bukan cuma baca dari Alkitab, bukan baca dari renungan, tapi kita memang harus punya komunikasi juga dengan teman-teman sesama kita gitu sih. Kalau Kak Edo mungkin berarti solusi dari yang Kak Ayu tanyakan itu, kalau Kak Edo lebih ke komunikasi ke orang yang terdekat dengan wadah yang benar. Kalau aku sih itu sebenarnya juga agak susah ya jawabnya. Iya, Karena tricky. Jadi kalau pertanyaan itu menurut aku sih respon orang tuh nggak bisa kita rubah sih gitu. Jadi kalau menurut aku ya apa yang mau kita respon, jadi respon kita yang bisa kita rubah gitu sih. Kalau aku lebih kayak ya udah deh, maksudnya dia maunya kayak gini, apa sih yang bisa aku lakukan untuk merespon dengan baik gitu loh. Entah itu jawaban iya atau tidak, tapi maksudnya
gimana aku bisa merespon dan merubah respon aku, entah kayak ya mulailah komunikasi atau apa segala macam, tapi yang penting adalah responnya yang aku keluarin sih gitu kalau Mantap, Puput Riana. malu. Jadi lebih gimana ke komunikasi, Iya, ke orang komunikasi, itu ya. juga, dan gimana juga kita percaya kalau ya kita yang penting melakukan yang terbaik juga ya buat Benar, orang itu ya, benar. gitu ya. Nah iya bener sih, BTW menarik yang Kayu bilang, karena menurut aku apa ya, aku berpegang kalau memang tujuan yang kita jalanin itu baik, Tuhan pasti kasih jalan yang baik, dan kalau tujuan yang kita jalan itu baik juga pasti hasil baiknya juga akan tersampaikan gitu loh ke orang. Betul, betul. Super sekali. Nah, kayak gitu. Ya, karena percaya dan mempercayakan diri. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau misalnya tadi itu kan udah ngomongin pelayanan. Nah, balik lagi nih ke tagline tadi, AKPL itu kan adik kakak. Nah, kalian kan tadi udah cerita soal pelayanan bareng dan pastinya satu rumah. Nah, itu kalian pernah gak sih kayak aduh, kesel banget nih sama Kaido atau kayak Kaido, aduh apaan sih si Puput, rese banget. Nah, pernah gak sih terlintas kayak gitu? Nggak pernah aku. Kalau pelayanan sih nggak pernah kesel ya. Kalau dalam konteks kayak Kalau rumah konteks gitu. ke rumah ya ada sih. Pasti ada. Tapi itu kayak hal-hal kecil banget ya, kayak yang lo kenapa sih jawabnya begitu gitu loh. Maksudnya kan ya balik lagi, meskipun serumah seringkali kita nggak tahu nih si adik nih lagi kenapa, si kakak lagi kenapa. Kalaupun ada offense, justru kita bukan karena menyambungkan dengan gereja ya, tapi di gereja itu membentuk kita kayak offense itu hanya sebuah yang kayak selentingan aja. Mungkin kita offense nih di pagi hari, mungkin kayak Puput sedang ada menstruasi gitu, terus Puputnya bete, sensi, terus paginya sensi, ya udah siangnya kita udah biasa lagi ketawa-ketawa, ngobrol biasa. Jadi apa yang kita lakukan di rumah itu terbawa juga di gereja gitu. Biarpun kita ada sensi dengan orang lain, itu mengajarkan kita jangan sampai kita tuh sensinya keterusan gitu loh. Gitu sih ya kalau di rumah ya. Karena mungkin emang keluarga kita juga yang bukan tipenya kalau ngambek tuh lama gitu loh, kayak kalau misalnya abis suatu masalah ya udah setelah itu udah biasa lagi gitu loh kalau keluarga kita. Jadi kayak kalau males-malesan pasti ada ya. Kalau persaudaraan nggak, Iya. kalau nggak ada itu agak kurang wajar gitu Iya, ya justru menurut kita. Agak dipertanyakan ya. Iya, agak Lo dipertanyakan. nggak pernah berantem sama adik lo? Enggak lah, ngomong aja enggak lah. Gimana nih adik kakak? Iya, malah dipertanyakan kenapa kok nggak pernah berantem. Iya. Kalau di rumah ya pasti ada, tapi kalau pelayanan sih menurut aku enggak. Kita nggak pernah bete-betean gitu sih kalau pelayanan. Karena balik lagi ke tadi, karena menurut aku itu kita saling melengkapi sih. Orang tua juga sih ya, lucu sih kadang kalau misalnya Put bete deh sama si ini, ya kok gini sih, justru ada si mama yang jadi kayak neng malaikat gitu. Ya udah, nggak usah dipikirin pusing, kerjain aja gitu, kayak gitu sih tipenya. Kalau Apa yang orang dikasih tua. advice ya? Iya. Itu sih karena saling melengkapi. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya sikap yang kayak gitu tuh juga bagian dari pertumbuhan iman sama juga support dari keluarga ya. Sangat. Benar. Sangat. Tapi kita lihat emang Kak Edo sama Puput ini deket banget Iya, gitu ya. serasi loh. Serasi sekali Sangat Padahal enggak ya, kita satu di Bogor, satu di Jakarta Iya gitu. gitu. terlihat sangat Terlihat kayak saling sohib. siblings goals gitu. Sibling golfnya gimana kak? Ya, sibling goals juga ya kalau bisa dilihat. Mungkin di next episode ya kak. Iya, boleh. Episode ya, oke. Yuk pertanyaan selanjutnya, oke. Mau nanya sih, kalau tadi kan kalian udah sharing tentang bagaimana pelayanan di gereja, bagaimana support orang-orang gitu ya buat kalian. Nah, menurut kalian sendiri nih, hal-hal atau kesempatan kayak apa sih yang bisa kalian jadikan pelajaran buat lebih mendalami firman Tuhan dan semakin percaya dalam Tuhan? Itu kesempatan kayak apa sih menurut kalian? Aku dulu ya. Ya. Kalau aku pribadi sih, aku tuh orang yang ekstrovert kembali lagi. Jadi aku sangat menikmati momen diskusi sama orang sih. Jadi aku tuh suka banget untuk diskusi sama orang. Kenapa? Karena menurut aku juga bisa jadi support dia dan dia juga bisa support aku, support each other gitu. Jadi aku bisa belajar dari dia juga bisa belajar dari aku. Jadi itu sih yang menurut aku apa yang ngebuat pertumbuhan iman aku tuh terus berjalan ya, diasah juga. Dan maksudnya kayak kadang hal-hal kayak ngajak diskusi gitu tuh jadi ngebuat aku sadar gitu loh, percaya atau nggak percaya
sometimes kita mikirnya kayak ini mah cuma kebetulan, kemarin gue baru ngalamin ini nih gitu ya, terus ada yang cerita, dia ngajak diskusi gitu, pas banget kebetulan nih kemarin baru ngalamin ini. Tapi sebenarnya tuh kayak kalau dipikir lebih jauh ya, kayak itu tuh bukan suatu kebetulan gak sih, kayak Tuhan tuh udah merencanain itu, menyiapkan itu gitu, kayak Tuhan tuh udah mempersiapkan kita untuk jadi teman diskusi orang lain gitu. Tapi Tuhan mempersiapkannya itu training kita dari pengalaman gitu, karena kan banyak orang juga yang bilang ya kalau pelajaran terbaik itu ya dari pengalaman. Dan karena itu jadi kan menurut aku segala sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan. Jadi kayak Tuhan tuh persiapin dulu, baru nih kalau udah siap baru deh lu keluar gitu loh, buat jadi berkat buat orang lain gitu sih kalau menurut aku. Karena itu sangat mendukung pertumbuhan kita dan aku sih, terutama kalau diskusi. Jadi kepikiran juga sih apa yang Puput bilang, kayak tema hari ini kan yang percaya dan mempercayai diri kan. Itu tuh kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan juga akan percayakan sesuatu pada kita. Gitu sih. Di sini kalau aku pribadi balik lagi pertanyaannya, pengalaman apa atau misalnya hal-hal apa sih yang membuat kita tuh semakin mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya intinya. Di sini sih aku merasa red. Mungkin kalau kata orang, retret lo kalau retret emang iya sih 4 hari gitu kan, dijelin firman terus gitu. Sebenarnya bukan itu, tapi adalah gini, kita tuh kalau misalnya sehari-hari, kayak hari Minggu, kita ke gereja, kita brainstorming mengenai firman, itu cuma hari Minggu. Atau mungkin sehari-hari kita saat teduh. Tapi kan ini kita tidak yang diajak benar-benar 3 hari secara refreshment, secara pemikiran, dibuka, kita bisa berdiskusi juga di situ. Dan lebih senangnya lagi, kenapa aku bilang retret, sebenarnya teman-teman nih, bagi yang teman-teman yang mau berpelayanan, boleh juga coba pelayanan di retret, bukan cuma jadi peserta, tapi jadi panitia. Karena di panitia itu, kita sangat belajar gimana kita akan mengolah materi ini untuk ke teman-teman kita. Di situ kita lebih diajak brainstorming, kita lebih diajak packagingnya seperti apa sih yang fun nih untuk bisa teman-teman kita dapetin. Mungkin kita secara panitia udah ngerti maknanya apa, tapi kita pengen teman-teman kita nih juga punya pemikiran yang sama. Di situ sih challenge ya menurut aku gitu. Berarti emang tantangannya lebih besar ya kalau misalnya di panitia itu, dan emang harus dicoba gitu. Jadi brainstormingnya tuh lebih luas mungkin ya. Jangan takut juga, maksudnya kalau misalnya kalau pelayanan apalagi retret ntar takut salah-salah, jangan kayak gitu juga. Maksudnya kayak ya kan pasti ada yang bakal bantuin, membimbing gitu. Kita di gereja kok, kita bukan ospek kan gitu. Jadi kita pasti akan ada banyak yang bantuin gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau saya dari tadi udah ngomongin pelayanan bersama, kalian tuh gimana sih ngerencanain pelayanan buat fase kehidupan kedepannya gitu? Rencananya tuh gimana? Kamu yang ditanya ya? Coba pasti gimana? Mungkin Pak punya sesuatu rencana ke depannya setelah podcast ini mau jadi apa? Mungkin kali dulu boleh? Agak mengejutkan ya. Gak apa-apa, kita orangnya Sesuai dengan surprise. tema gitu ya. Jadi kita berdua ya. mempercayakan diri kepada Tuhan dengan Ya. apapun pelayanan yang dikasih sama Tuhan. Betul gitu ya. sekali. Jadi Ya. itu rencana kedepannya, dan mungkin akan berencana menjadi penatua. Iya. Ini ada mungkin rencana-rencana oleh Tuhan untuk menjadi penatua. Wah, kita doakan lebih lanjut ya. Ya, kembali lagi ke temanya kan percaya dan mempercayai diri. Seperti Luar itu. biasa. Luar biasa sekali. Tapi balik ya, kita yang jawab ya. ya. Kita yang jawab. Kita juga tahu, Iya. kita juga sama. Sebenarnya kita kurang lebih sama sih, kita bilang mempercayakan dirinya sama Tuhan, percaya dan mempercayakan diri gitu. Sebenarnya kayak misalnya contoh, kayak aku ambil contoh Puput ya. Aku kan baru banget untuk join di Komisi Pemuda secara Pengurusan. iya kepengurusan. Sedangkan Puput kan sudah, bisa gini deh, Put, emang lu siap dijadiin petugas pelayanan, petugas ibadah selama 4 tahun? Kita akan bilang ya nggak siap lah, apalagi 4 tahun gitu. Kuliah aja 4 tahun tuh udah yang Iya. wah gila Ya tuh sih bangun gitu. Seok-seok ya Iya, jalan gitu. seok kak, gimana Susah sekali. petugas ibadah kak gitu. Ya sebenarnya apapun yang Tuhan rencanakan di depan, bukan kita nggak mau merencanakan, tapi kita sudah merasakan ya Put ya, bahwa setiap rencana yang Tuhan berikan seringkali di luar dari apa yang kita pikirkan gitu. Seringkali nggak kita expect lah, tapi
itulah yang Tuhan mampukan, Tuhan percayakan untuk kita. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pun juga percayakan sesuatu pada kita gitu. Dan di poin inilah yang membuat kita mungkin dari Michelle nanti suatu hari nanti menjadi penatua ataupun pemimpin di gereja, iya gitu ya. Kita nggak ada yang tahu, tapi percayalah bahwa di setiap hal yang kita Tuhan sudah siapkan, Tuhan itu juga sudah mampukan kita untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kita kalau dibilang takut, kita pasti akan selalu takut dengan hal baru. Kita nggak bakal pernah siap dengan hal baru. Tapi apakah kita yakin dan percaya mau untuk mengikuti perkenanannya Tuhan? Itu sih buat kita berdua. Iya. Mau nambahin mungkin benar, setuju banget. Cuma balik lagi ke respon sih sebenarnya. Sebenarnya banyak banget kesempatan di depan kita gitu loh. Tapi responnya kita tuh mau gimana sama kesempatan yang Tuhan kasih. Jadi bukan ngerencanain kali ya, mungkin mempergunakan kesempatan gitu loh. Jangan lupa berdoa. Tanya perkenanannya Tuhan. Apakah Tuhan memang berkenan menjadikan aku seorang A, B, C? Jangan sampai menjadi seseorang yang akan dijadikan untuk kita ke depannya, mungkin jadi seorang manajer atau menjadi seorang guru atau menjadi seorang presiden. Itu hanya keinginan kita belaka gitu. Karena pelayanan kan nggak cuma di gereja ya. Iya benar, pelayanan nggak cuma di gereja, bahkan kalian menjadi seorang pelajar pun itu bisa jadi pelayanan. Kehidupan sehari-hari pun sebenarnya bentuk pelayanan Bener banget, ya. karena orang kita tuh nggak perlu ngomong kalau kita Kristen ke orang lain, tapi gimana sih orang lain tuh bisa melihat Kristen di dalam kita gitu. Lewat yang kita Iya lakukan gitu, setiap hari ya pasti. benar. Itu sih. Jadi ask for His presence. Iya. Seru juga ya podcastnya ya. Mantap sekali ya. Oke. Mantap sekali. Mungkin ini jadi bagian terakhir nih. Kita pengen nanya nih, boleh nggak sih bagi satu ayat yang jadi pedoman hidup buat Kak Edo sama Puput yang bisa dibagikan ke teman-teman? Satu ayat ya, bukan satu perikop. Iya, bukan Kita Satu apa? perikop, Kak. Satu ayat aja. Baca mingguan ya Kak ya. Satu ayat aja. Siapa dulu? Put dulu deh. Ya kalau aku selalu suka ayat ini, sederhana banget sih sebenarnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan, atau aku lupa sih persisnya, tapi intinya ayat itu ngomong kalau Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan aku percaya banget, maksudnya kayak itu tuh simple tapi dalam banget ketika kita udah mulai ngeluh gitu ya, kayak ih Tuhan kok ini nggak sesuai sama yang aku inginkan sih gitu. Tapi ya balik lagi, Tuhan tuh nggak diam aja loh, Dia tuh sebenarnya nunggu kita siap, dan ya Dia pasti akan kasih yang terbaik. Nah, Benar, benar banget. kalau aku Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Aku juga nggak gitu ingat banget sih. Cuma dibilang adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu bener banget ya sih? Iya maksudnya kayak Precise. wah gila sih. Awalnya kita bilang itu bahasa textbook banget bro gitu. Tapi kok kalau udah ngerasain kayak ih gila loh, ini yang benar-benar terjadi loh di dalam hidup lo gitu. Ini benar-benar yang kita percayai, tapi kita nggak lihat sama sekali, dan itulah yang terjadi dalam hidup kita gitu. Untuk menjadi seorang yang dipercayakan dalam komisi pemuda, ataupun menjadi seseorang yang dipercayakan selama 4 tahun, dipercayakan untuk ikut lomba ini itu juga bukan suatu hal yang mungkin kita harapkan, bukan, tapi yang kita lihat juga enggak, tapi itulah yang terjadi sama hidup kita gitu loh. Tuhan memampukan, Tuhan yang menjadikan hidup kita gitu sih kalau buat aku. Karena sebenarnya kan nggak punya vision ke depan tuh bakal dipercayain 4 tahun atau kayak lomba-lomba gini, Gak ada cuma yang nyangka. bakal tetap percayanya itu kayak bakal dipakai Tuhan gitu kan. Betul. Setuju banget. Kembali ke menyerahkan diri ke Tuhan. Iya. Kembali lagi dengan tagline-nya apa Tema? Kak? Temanya? Temanya percaya dan mempercayakan diri. Oke. Dan makanya kita ngomong itu hari ini. Udah banyak lah ya. Udah banyak, merangkum Gitu, sekali. Hai. Oke. Mungkin aku mau merangkum sedikit Iya, dari boleh. bahwa tadi Kak Edo sama Puput sharing kalau bagaimana untuk tetap menyerahkan apapun yang Tuhan kehendaki gitu ya. Bagaimanapun jalannya, pelayanan apapun 4 tahun atau mungkin yang dari introvert jadi extrovert gitu kan, sampai ada ini pasti ada Kak Edo, ada Puput gitu kan, maksudnya Benar juga ya. Kamu ya. iya kan ya. Itu jadi suatu mungkin jadi pencapaian yang luar biasa juga, tapi memang Tuhan yang memampukan gitu. Selama kita percaya dan mempercayakan diri, ya Tuhan pasti bantu kita gitu di dalam segala situasi gitu ya. Dan terlebih iman kita tuh bertumbuh juga nggak cuma dari pelayanan itu aja, tapi dari setiap aspek kehidupan kita gitu ya. Dari keluarga, dari teman-teman, semuanya itu malah yang
numbuhin iman kita itu sendiri ya. Jadi lebih paham gitu ya tentang apa sih firman Tuhan dan bagaimana kehendak Tuhan gitu ya. Iya, benar. Bagus banget gak sih kata-katanya? Kita tahu podcast kita. Mohon maaf, ini podcast apa acara motivasi? Menyembuhkan. Kan biasa kalau bisa sekali. keilmuan kenapa enggak? Oh iya, oke, benar. Mungkin nanti akan ada next episode mungkin. Kalau peminatnya banyak, Iya. Boleh dibikin episode 2. Iya. Boleh. Nah, kan kita udah sampai di penghujung acara. Kita juga mau ngucapin terima kasih ke Kak Edo, Kak Iya, Puput, sama-sama. udah bersedia jadi pembicara. Dan karena ini podcast terakhir di Bulan Keluarga, kita juga mau bilang terima kasih kepada penonton yang udah mengikuti rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor 2020. Dan sampai ketemu di Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor 2021. Tuhan Yesus memberkati dan dadah! Bagi jemaat GKI Pengadilan Bogor yang membutuhkan konseling dan konsultasi, Dapat menghubungi tim konseling melalui TU GKI Pengadilan Bogor.